Panggil saja aku Alvin. Malam ini, aku ingin menceritakan pengalaman seram ketika bertemu dengan makhluk halus. Yang saat itu aku alami ketika sedang mengantar temanku Danar untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tepatnya pada liburan tengah semester lalu. Jam 3 sore, kami bersiap berangkat dari Bandung. Kondisi jalanan saat itu bisa dibilang lumayan macet. Perjalanan kami cukup jauh. Dari Bandung, kami akan menuju Cikajang. Ya, rutenya memang rute yang cukup melelahkan. Jalan berkelok, macet. Namun kami coba menjalankan perjalanan ini dengan menyenangkan. Setelah melewati kemacetan dan beberapa jam di jalan, sampailah kami di Garut. Kami pun berniat beristirahat sebentar di kota Garut. Sebelum lanjut lagi menuju rumah orang tua Danar di daerah Cikajang. Dari kota Garut ke daerah Cikajang saja kurang lebih masih memakan waktu lebih dari 1 jam. Tak terasa saat itu sudah menunjukkan jam 6 lebih. Samar ku dengar suara azan maghrib berkumandang. Setelah maghrib, jalanan sekitar sana sepi. Terlebih, kami sudah memasuki jalan yang kiri kanannya adalah hutan. Yang ku dengar hanya suara mesin mobilku saja. Dari awal perjalanan, kita memang sudah sepakat. Danar yang menyetir dari Bandung ke Garut, sedang aku dari Garut menuju Cikajang. Dan kini giliranku yang menyetir. Ketika aku sedang fokus menyetir menatap ke arah jalan di depanku, samar dari kejauhan aku lihat sekelebat bayangan putih terbang melintas di depan kaca mobil. Apaan tuh? Danar. Melihat itu aku sedikit was-was. Aku coba menganggap itu hanya sugestiku saja. Danar. Bangun, Kulihat Danar malah tidur di sampingku. Sekelebat bayangan putih itu, entahlah, tidak berwujud. Namun sepertinya membentuk sebuah badan dan kepala. Aku coba tidak memikirkannya dan lanjut menancap gas dan fokus menyetir. Setelah melewati pertigaan jalan, entah kenapa aku lihat jalanan menjadi bertambah sangat sepi, mengecil, dan kondisi jalannya pun jelek. Aneh. Seingatku, jika pagi atau siang suasana jalan ini indah, menyenangkan.
Banyak orang yang bilang jurang-jurang di samping jalan ini terlihat seperti awan jika pagi hari. Sehingga banyak yang bilang jika kita melewati jalan ini pagi hari, serasa sedang berpetualang di negeri atas awan. Namun berbeda jika memasuki malam hari. Hampir tidak terlihat apa-apa. Kulihat di aplikasi Mapsku saat itu, 30 menit lagi aku sampai di tujuan. Kami masih berada di daerah jalanan yang sekelilingnya adalah hutan. Semakin malam, aku semakin mengantuk. Namun karena sudah bagianku menyetir malam ini, ya sudahlah. Suasana di jalan ini pun tidak hanya sepi. Entah kenapa, aku merasa agak sedikit aneh. Awalnya terlihat 1 atau 2 kendaraan saja. Sampai ketika ku sadar lagi, hanya tinggal mobilku saja yang ada di jalan ini. Dan ketika itu, tiba-tiba saja tercium bau bunga melati. Kok bau melati sih? Sebelumnya tidak tercium bau apa-apa di mobilku ini. Tidak selesai sampai di sana, setelah bau melati itu menyeruak di dalam mobilku dan sangat menyengat, tiba-tiba saja radio mobilku menyala sendiri. Berbunyi frekuensi kosong, namun samar dari suara berisik frekuensi kosong itu. Sayup-sayup terdengar sebuah alunan musik gamelan. Iya. Aku coba mendengarkan lagi dengan seksama. Iya, dari balik suara frekuensi yang rusak itu, samar terdengar suara alunan gamelan. Aku langsung membangunkan Danar saat itu juga. Danar, bangun Danar. Namun Danar seperti tidak mendengarkan teriakanku. Aku langsung menekan tombol radio di mobilku itu agar mati. Dan aku pun berhasil mematikan radio mobilku itu. Aku coba tetap fokus dan berpikiran positif. Karena aku sadar di sana sudah mulai terjadi gangguan-gangguan gaib. Aku fokuskan mataku ke arah jalan yang gelap itu.
Dari sudut mataku, aku menangkap di luar jendela mobil ini yang awalnya pepohonan, namun sekilas dari ujung mataku, entah kenapa aku seperti melihat banyak sekali orang di kiri dan kanan mobilku itu. Setiap kali mobilku lewat dari ujung kiri dan ujung kanan mataku, aku bisa melihat ada orang-orang yang berdiri. Entah seperti apa wujudnya, aku tidak mau memastikan. Aku hanya berpikir mungkin itu adalah pohon. Ya, pohon, dan orang-orang itu hanya halusinasiku saja. Namun pemandangan itu sangat mengganggu. Penasaran, aku coba lihat ke arah samping kananku. Dan ketika aku lihat, ya, itu hanya pepohonan saja. Itu hanya pepohonan yang tinggi. Bayangan orang-orang itu hanya halusinasiku saja. Setelah cukup tenang, ketika yang kulihat itu memang adalah pohon, aku pun kembali fokus melihat ke arah jalan. Ketika aku menengok ke arah jalan, astaga! Aku berhenti mendadak ketika kulihat tepat berada di atas kap mobilku sosok perempuan dengan rambut panjang sedang merangkak. Ya, seorang perempuan dengan bola mata yang membelalak dan menatap tajam ke arahku. Memakai baju putih dengan mulutnya yang terbuka lebar tanpa ada gigi. Mulutnya seakan-akan bergerak mengucapkan sesuatu, namun aku tidak bisa mendengar. Lebih tepatnya, aku tidak ingin mendengar apa yang dia katakan. Perlahan aku coba membangunkan Danar yang ada di sampingku. Entah kenapa Danar tidak merespon sedikit pun. Sosok perempuan itu hanya diam, dengan posisi seperti merangkak di atas kap depan mobilku. Iya, di atas kap mesinnya. Muka perempuan itu semakin mendekat ke arah kaca depan. Rambutnya mulai terlihat jelas panjang tidak beraturan. Dia seperti mengintip, menempelkan dahinya di depan kaca mobilku. Matanya melirik kiri dan kanan seakan melihatku dan Danar. Badanku mulai lemas, keringat dingin mulai bercucuran. Bola matanya yang melihat kiri dan kanan itu kini berhenti melihat ke arahku. Dan wajah perempuan itu kini menembus kaca mobilku, seakan masuk ke dalam mobilku ini. Aku coba berteriak sekencang-kencangnya sampai terasa ada yang menepuk-nepuk bahuku. Dan ketika aku buka mataku, kulihat Danar sudah bangun dan berusaha menyadarkanku. Aku melihat ke depan, sosok perempuan itu sudah tidak ada.
Dia bertanya apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara dulu, aku langsung menancap gas, pergi dari tempat itu. Selama perjalanan, aku coba tidak membahas hal itu bersama Danar. Barulah ketika melewati tempat yang cukup ramai, aku mulai berkata bahwa tadi aku melihat sosok perempuan sangat menakutkan. Dan Danar tidak merasakan apa-apa ketika itu. Aku ceritakan dengan detail sosoknya seperti apa. Danar yang ketika itu memang sedang tertidur pun kini hanya bisa mendengarkanku, tidak bisa berkata apa-apa. Entah percaya atau tidak, aku tidak peduli. Yang jelas, aku jelas sekali melihat sosok perempuan itu di perjalananku menuju ke Cikajang. Saran dariku, ketika kamu mungkin akan melewati jalan itu, pastikan kamu tidak sendirian. Meskipun berdua, pastikan temanmu yang bersamamu atau keluargamu itu dalam kondisi terjaga. Karena jika tidak, mungkin kejadian yang kualami ini bisa saja menimpamu.